هم بإحسان إلى يوم الجزاء الأوفى. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى، فاستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidah. Alhamdulillah, di subuh ini Allah berikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan demikian dengan senang hati kita datang ke tempat yang mulia ini, di baitin min buyutillah, tempat yang paling dicintai Allah. Ahabbul biqa'i ilallahil masajid, tanah yang paling dicintai Allah di permukaan bumi ini adalah masjid-masjid, sehingga orang yang membangunnya Allah balas dengan istana di surga, yang mentakmirnya, mengurus dan meramaikannya Allah jadikan tanda orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah fa ulaika sa'asa ayakunu minal mu'minin. Hanyalah yang mentakmir masjid-masjid Allah itu orang beriman pada Allah dan hari akhirat. Jadi kita ini datang ke sini ini menjadi orang-orang hebat di sisi Allah dan insya Allah di sisi manusia. Sebab orang yang hebat di sisi Allah pasti hebat di sisi manusia. Innal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Sesungguhnya kehebatan itu, ketinggian dan kekuasaan itu milik Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dikumpulkannya kita di majelis semulia-mulia majelis yang disebut dengan majelis zikir, karena memang mengingatkan kita pada Allah yang dicari-cari oleh para malaikat, dan bila mereka tahu mereka mendekat, dan kalau malaikat mengikuti kegiatan kita berarti kegiatan kita ini pasti dilaporkan ke atas. Bagi yang yakin Allah di atas, tapi yang tidak yakin Allah di atas dilaporkan ke tidak bertempat. Tidak sampai laporannya, atau yang tidak beralamat. Laporan dilaporkan ke tempat yang tidak beralamat sampai. Nah, jadi maka amalan kita dilaporkan ke tempat dan alamat yang jelas, yaitu ke Allah yang ada di atas arsy. Pakai ini, masa diulang lagi ya? Oh, udah usah katanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini supaya cepat selesai, karena ada beban sedikit. Baiklah, di majelis yang mengumpulkan orang-orang yang Masya Allah, kalau tengok wajah-wajahnya, wajah-wajah yang diharap masuk surga. Kenapa tidak? Karena datang ke sini ini jihad fisabilillah.
luar nuntut ilmu. Kemudian jalan ini jalan yang memudahkan masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Karena memang tidak tahu kita jalan ke surga itu. Banyak orang meraba-raba tapi salah raba. Tapi dengan ilmu jelas dan terang mana yang harus diikuti dan dikerjakan. Oleh itu kita bersyukur pada Allah SWT. Bahkan di antara yang hadir kadang-kadang orang-orang berilmu juga. Ada buya-buya, kadang dulu ada Buya Khalil datang, ada ustaz-ustaz. Masya Allah subuh ini, Masya Allah ada sahabat saya, ya calon dokter muda kita, Ustaz Heri, baru pulang beberapa hari. Ustaz Heri baru pulang beberapa hari ya. Tadi saya bergembira, kalau bisa saya hari ini istirahat jadi pendengar itu. Tapi beliau karena tawadhu'nya, tidak usah nanti saja. Insya Allah saya ada diberikan jadwal juga di sini. Benar dah? Belum? Minta harinya sekali. Nah, karena dia tidak lama di sini. Nah, kalau ibu-ibu nanti pergi umroh mungkin akan ketemu juga beliau di sana. Nah, ya kalau sudah kenal di sini di sana lebih senang lagi nanti insya Allah ta'ala. Ya Ustaz ya? Nggak ada katanya jadwal. Kalau gitu sekarang lah. Syekh? Taib khair insya Allah. Taib. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, majelis ini pasti akan membawakan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan sering menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu termasuk kita orang paling beruntung pula. Seperti kata Imam Ahmad rahimahullah, ahadzun nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlul hadis. Orang yang paling beruntung dengan Nabi alaihi salatu wassalam adalah ahlul hadis, yaitu ahli hadis. Saya selalu tekankan ahli hadis yang dimaksud oleh Imam Ahmad ini bukan pakar hadis, bukan doktor hadis, bukan profesor hadis, bahkan bukan penghafal hadis saja, tapi adalah yang mengamalkan hadis. Jadi yang tak hafal hadis pun tapi amalannya mengamalkan hadis masuk golongan ahli hadis yang dimaksud oleh Imam Ahmad ini. Kullu man yasta'milul hadis, semua orang yang menggunakan hadis. Sebab kalau tidak menggunakan hadis, walaupun hafal hadis, sama dengan orang yang punya duit banyak di rekening, tapi makan siangnya dibagi dua. Pas tengah makan, ingat malam. Akhirnya, tolong bungkangnya. Itu apa Pak? Tanjungnya. Ya karena dibilang untuk makanan anjing, dicampur dengan sisa-sisa yang lain. Akhirnya bungkusannya besar, dikembalikan. Apa dekodongnya? Kenapa besar sekali bungkusnya? Saya campur dengan yang lain Pak. Akhirnya tidak jadi dapat untuk makan malam. Duit banyak tapi kedekun. Sama dengan orang berilmu banyak tidak diamalkan, ini orang kedekut juga. Jelas ya? Jadi itu yang dimaksud oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dan insyaAllah kita seakan sering menyebut nama Nabi alaihissalam, sering pula kita bersalawat dan salam kepadanya. Dan sering bersalawat dan salam kepada Nabi adalah sering kita dapat rahmat dan ampunan ilahi. Karena man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang salawat kepada itu satu kali, Allah balas salawatnya 10 kali. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, oleh sebab itu kita berbahagia kita bisa ada di tempat-tempat yang seperti ini. Dan kalau bisa sampai kita mati
tidak pernah luput dari majelis-majelis zikir ini. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya muliakan, melanjutkan pelajaran kita walaupun sering berulang, tapi lancar kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui. Dan saya yakin untuk orang kita jawaban pertanyaannya masih lupa lebih tepat daripada masih ingat. Sah? Ya Bang ya? Mana yang lebih pantas pertanyaan, masih lupa atau masih ingat? Kayaknya masih lupa. Makanya perlu diingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya kalau tidak meyakinkan, boleh saya tanya batas terakhir pelajaran kita. Ada yang jawab sarapannya kita kasih, karena sudah datang. Ma'asyiral kiram, masih lupa alhamdulillah. Jadi memang pertanyaan yang pas untuk orang kita, masih lupa atau masih tidak ingat? Ya, masih lupa atau masih tidak ingat? Alhamdulillah saya masih ingat. Waktu itu pertanyaan dari ketua Pak Darwis Pak Haji itu tentang doa istiftah yang bermacam-macam. Dulu kita seolah-olah mengatakan kalau doa istiftahnya ini orang Muhammadiyah. Sah? Kalau doa istiftahnya ini orang NU. Kalau ini orang misalnya Persis, ini dan sebagainya. Karena masing-masing kita alhamdulillah, masing-masing kita alhamdulillah menghafalkan yang ditalqinkan kepadanya, dan itu tidak salah, alhamdulillah, dan itu tidak salah. Cuman ada sedikit keliru kita barangkali karena ada sentimen ormas, kadang sentimen golongan. Ya, kalau dibaca selain Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, tidak sama malijinya. Kita sudah berubah. Sama sekarang sebagian orang masih, kalau khatib memulai khutbahnya dengan innal hamdalillah astagfirullah, katanya istighfar dia dari ini. Kenapa istighfar? Ini khatib pasti Wahabi ini. Pasti Wahabi. Kemudian di ujung, tapi kalau ditutup di ujung wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq, NU pula nih. Dan sebagainya. Jadi kadang-kadang memang harus pandai-pandai juga, jeli dan teliti juga kita sedang berhadapan dengan atau berada di mana. Tapi alhamdulillah sekarang dengan semua serba terbuka, alhamdulillah kita sudah mulai yang mau melihat dan mau belajar dan mulai tahu, ternyata ini semuanya dari Nabi alaihissalatu wassalam. Artinya boleh kita pakai doa istiftah ini di suatu kali, dan boleh ini pula di kali yang lain, dan itu tidak akan merubah ormas kita, yayasan kita, golongan kita, suku kita, kabilah kita. Nah, maka perlu kita belajar kepada para ulama kita ketika mereka mengumpulkan doa-doa itu di suatu tempat dan kita pelajari, walhamdulillah. Kemudian Syekh mengatakan adiyatul istiftah, thumma kana yastabtihul qira'ata bi adiyatin katsiratin mutanawwi'ah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam setelah takbiratul ihram membuka sholatnya dengan doa-doa yang banyak dan bermacam-macam. Maksudnya bukan dibaca semua sekaligus, enggak. Ya, bervariasi. Kadang dibaca doa ini dan kadang dibaca pula doa yang lain. Sebab kita kaum muslimin dan muslimat, dalam sholat kita, dalam kehidupan keseharian kita, mesti ada hal-hal yang kita hadapi dan kita alami. Misalnya sebelum sholat kita berbuat dosa,
tentu yang munasabah dengannya yang berkaitan dengan minta ampunan dan dijauhkan dari dosa. Makanya yang pas istiftahnya barangkali Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni bil ma'i wath thalji wal barad. Ya Allah, jauhkan antaraku dan antara dosa-dosaku sejauh langit dan selaut timur dan barat. Berapa jauh timur dan barat? Hah? Enggak kan bertemu timur dan barat. Timur dan barat bertemu dia. Nah, pernah timur dan barat ketemu? Nanti hari kiamat. Nah, ya. Hari kiamat semuanya di waktu yang satu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh katakan sekarang perbedaan waktu, sah? Tapi hari kiamat semuanya satu waktu. Makanya orang-orang yang tidak sampai pikirannya pada hal ini mengingkari hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, karena dia pikirannya hanya sampai pada yang ada di depannya. Allah SWT mengatakan turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Lalu dia jawab, sepertiga malam terakhir itu beda antara Jakarta dengan Surakarta. Sah? Hah? Agak antara negara kita dengan negara gua. Negara gua ada nama negara? Ada. Masa enggak ada? Negara gua. Ada. Negara gua. Beda. Taib, sepertiga yang mana? Kan itu pertanyaannya. Karena akarnya hanya pada yang terlihat dan terdengar. Sedangkan akal orang beriman sampai pada yang tak terlihat dan tak terdengar. Karena sepertiga malam di Papua dengan Nicaragua bisa Allah satukan dalam satu. Sebagaimana nanti timur dan barat di hari kiamat Allah satukan. Jangan ukur ilmu Allah, jangan ukur kudrat Allah, jangan ukur kehendak Allah dengan ilmu antum, dengan kekuasaan antum, dengan kemampuan antum. Di sinilah letak kesalahan akidah-akidah yang menyimpang itu, karena hanya berdasarkan logika yang tidak sehat dan tidak dalam. Mereka menyangka itulah akidah yang benar, itulah logika yang benar. Keliru. Karena kalau itu yang diikuti nanti akan banyak hadis bertentangan bahwa hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Tentu pertanyaan selanjutnya, kiamat serentak atau berangsur? Hah? Nah, kalau sempat berangsur saya pindah saya ke yang paling timur. Sebab kiamat dimulai dari barat. Sah? Makanya tuan-tuan kalau nak dapat yang buruk-buruk jangan mulai berpikiran dengan pikiran barat. Karena orang-orang barat ini pikirannya banyak yang yang barat-barat ini banyak masalahnya. Karena kiamat juga nanti dengan terbitnya matahari di barat. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian fitnah banyak pula datang dari timur. Jadi kan antara timur dan barat mana? Kayaknya harus ke timur tengah kita. Suka tidak suka mesti ke timur tengah. Di mana? Makkah dan Madinah. Di barat fitnah kekufuran, di timur ada fitnah kemusyrikan. Dajjal akan lahir dari timur juga nanti. Dari mana? Dari Iran, dari Khurasan, dari Asfahan. Ya, jangan terlalu gembira pula. Ya, Masya Allah, Iran menggempur Israel menggempur Iran. Antum dukung mana? Kelahi Amerika sama Rusia, antum dukung mana? Tidak dukung ya? Sama lah lebih kurang. Yang satu Majusi, yang satu Yahudi. Mana lebih bagus? Satu Majusi, satu. Nah, tapi yang satu baca Quran, Ustaz. Kalau untuk disenikan iya, tapi diamalkan tunggu dulu.
Enggak dulu, mereka berkeyakinan yang ada ini hanya 1/10. Ada yang mengatakan dalam sebagian ulama mereka 1/4, selebihnya hilang. Antum berkeyakinan yang sama? Al-Quran yang ada lengkap atau tidak lengkap? Lengkap atau tidak lengkap? Lengkap. Mereka katakan hanya 1/10. Taib. Tonton mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tonton sayang sama Aisyah radhiyallahu anha. Mereka menuduh Aisyah sebagai wanita yang tidak benar. Kita mencintai para sahabat, mereka mencaci maki para sahabat. Cuma sayang masih banyak orang-orang hebat bergelar doktor agama, tapi tidak tahu ini. Tidak tahu ini. Suka tidak suka, Syiah tetap Islam. Di mana tinggal Islamnya lagi? Di mana tinggal Islamnya? Al-Quran yang ada tidak lengkap. Nah, sahabat semuanya murtad. Di mana Di mana Islamnya? Sahabat semuanya murtad kecuali 5. Ustaz jangan memfitnah loh, Ustaz mengada-gada Ustaz. Siap baca kitabnya? Baca Al-Kafi Lil Kulaini, tidak panjang, 120 jilidnya. Masya Allah, yang isinya dusta. Nah, kalau duto banyak cito, kalau berdusta banyak cerita. Dan mereka menganggap Al-Kulaini seperti Al-Bukhari di dalam kita. Ahli Sunnah, imam yang paling muktamad riwayat hadisnya Imam Al-Bukhari. Bagi orang Syiah adalah Al-Kulaini. Naam, wafat 298 kalau saya tidak salah. Naam. Baiklah kaum muslimin, jauh sekali ya. Iya kan tadi munasabahnya amal kita diangkat. Ada yang bilang diangkat ke yang tidak beralamat. Bila sampai? Kalau ahlus sunnah, ahlul Quran mengatakan diangkat ke yang namanya diangkat ke mana sih? Ya ke atas lah. Dilaporkan. Tidak jelas dilaporkan ke mananya, kapan sampainya. Karena kalau tidak tahu di mananya, malaikat juga tidak tahu. Kalau malaikat tahu, mestinya diberitahu sama kita, sah? Karena malaikat tahunya Allah di atas, maka diberitahukan oleh malaikat kepada kita Allah di atas. Nah, jelas ya? Jelas tak? Jangan diikutkan akal yang tidak sehat itu juga. Kalau di atas mesti bertempat, sudah sering kita jelaskan. Tidak semua yang di atas menempati yang di bawah. Bahkan kalau di atas dia mesti berbatang tubuh, berjisim. Sudah kita jelaskan pula berapa banyak makhluk yang ada zatnya tetapi tidak berbatang, tidak tahu berbatang tubuhnya. Bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat. Kan sudah saya katakan ke antum, ini pakai HP, menyampaikannya pakai apa? Pakai apa? Sampai ke HP antum pakai apa? Sinyal. Sinyal itu apa bahannya? Gelombang elektromagnetik. Ada barangnya? Ada barangnya? Tidak ada ya? Itu kenapa kok bisa? Berarti ada. Kan saya tanya ada apa enggak? Antum bilang enggak. Ya Allah ya Rabbi. Barangnya ada apa enggak? Di mana? Di sekitar kita. Ada tempatnya? Ada tempatnya? Enggak, barangnya ada tapi tidak menempati. Barangnya ada, dia tidak berbatang tubuh. Kenapa antum paksa? Kalau Allah di atas aras mesti berbatang tubuh. Sah? Kan itu cara mereka menolak Allah di atas aras. Karena kalau di atas mesti berbatang tubuh. Saya katakan tidak semua yang ada di atas sesuatu mesti berbatang tubuh. Tapi apa bukti adanya? Sinyal apa bukti adanya gelombang elektro tadi? Tidak pernah di HP, tapi tidak pernah ngambil pelajaran dari HP, tonton. Sekarang sinyal ada nggak di sini?
Ada nggak? Apa tandanya? Woi, apa tanda buka HP itu? Hah? Tandanya ada 4 garis, 3 garis, 2 garis. Kalau kuat berapa garis? 4 lah. Masa 10 abang? Mana? Ana 2 HP kok ada 4 semuanya. Abang pakai apa? XL ya? Nah, ini 3, ini 4 full 10 ya. Tolong jelaskan. Yang jelas barangnya ada sah, ada batang tubuhnya, ada jisimnya, tidak ada. Kenapa kalau Allah di atas antum paksa harus berbatang tubuh? Ini logika yang tidak sehat, sehat. Makanya kadang-kadang orang menganggap dirinya orang-orang yang logis, tetapi berpikirnya tidak logis. Allah musta'an. Balik ke pelajaran kita, bang. Allah musta'an. Wa qad amara wa yumajjid yuhmadullah ta'ala fiha. Nabi SAW memuji Allah di dalam doa-doa tadi. Wa yumajjiduhu wa yuthni alaih, memuliakan dan menyanjungnya. Wa qad amara bidzalik, Nabi SAW telah bersuruh yang demikian. Al-musi'a salatahu, orang yang buruk salatnya. Kisah orang yang buruk salat itu, datang seseorang, Nabi sedang duduk di Masjid Nabawi. Ada yang mengatakan namanya Sulaik Al-Khagatafani, atau ada yang mengatakan yang lain. Dia datang ke Nabi SAW setelah salat tahiyatul masjid 2 rakaat, lalu datang ke Nabi, Assalamualaikum. Kata Nabi, Waalaikumsalam. Kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik salat kembali, karena engkau belum salat. Lalu dia salat lagi, datang ke Nabi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi salat, karena engkau belum salat. Subhanallah. Diulang lagi ketiga, kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Lalu katanya, ya Rasulullah, la ahsinu ghaira dzalik. Udah 3 kali ini gagal terus, berarti saya tidak pandai salat kecuali seperti itu. Subhanallah. Ma'asyiral kiram, ini di zaman Nabi ada orang karena belum belajar dari Nabi tidak pandai salat yang benar. Makanya jangan tuan-tuan, jangan merasa, oh saya sejak kecil tinggal di kalangan kaum muslimin, di tengah-tengah umat Islam, dari keluarga yang religius, lalu disalahkan salat saya. Kan begitu ya? Apalagi saya sudah sarjana, woi. Sarjana, tamat IAIN, tamat UIN, tamat STAIN. Kan ada dulu seorang yang sarjana lengkap, dulu kan ada sarjana muda, ada sarjana lengkap. Ini beliau sendiri yang cerita ke saya. Ya, kalau tuan-tuan mau sanad lebih tinggi, saya terpertemukan dengannya. Dia sarjana dari IAIN Imam Bonjol Padang itu. Dia membaca ayat, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, karena salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar ini bisa karena syahwat, ini maksiat. Bisa karena syubhat, ini bid'ah. Kedua-duanya mungkar atau tidak? Syahwat, maksiat, mungkar. Bid'ah hasanah. Kata Nabi bilang dalalah, tuan-tuan bilang mana yang benar, ungkapan Nabi atau ungkapan sebagian ulama ini? Nabi bilang kullu bid'atin dalalah, semuanya sesat. Sebagian ulama bilang laisa kullu bid'atin dalalah, tidak semua bid'ah sesat. Mana yang benar, ungkapan Nabi atau ungkapan ulama? Nabi alaihissalatu wassalam. Dan ini yang dipahami oleh as-salaf. Sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, kullu bid'atin dalalah walau yaraha an-nasu hasana. Semua bid'ah itu sesat sekalipun dilihat orang baik. Nah, jadi berbuat kemungkaran.
Jadi katanya saya solat terus sejak MTA, tidak pernah tinggal solat. Tapi kok jiwa ini masih cenderung juga berbuat mungkar. Lalu semua ustaz yang ditanya menjawab, latih pak untuk meninggalkan kemungkaran, perbaiki lingkungan dan sebagainya. Ini senasihat rata-rata, dilatih diri meninggalkan yang mungkar. Lalu pikiran saya mengatakan, Allah kan bilang tidak berlatih lagi, dirikan solat karena solat mencegah kemungkaran. Saya rajin solat tapi tidak mencegah kemungkaran. Kenapa? Dah 9 ustaz saya tanya, jawabannya rata-rata sama, latih, jauhi dan seterusnya, kecuali satu ustaz. Dan dia bilang, ustaznya mohon maaf ini Taman Madinah katanya. Madinah beda juga nampaknya. Ya, dia bilang, mohon maaf katanya, barangkali solat bapak belum benar. Barangkali solat bapak belum benar. Ustaz, kan umurnya sudah 50 lebih. Yang bilang solat bapak belum tentu benar, umurnya baru sekitaran 23 tahun. Tentu ego, apa istilahnya, ego kemanusiaannya naik kan. Awak pula tak diajarinya anak baru kemarin, kan 2 kali lipat umur dia. Nah, 50 lebih dari 25 tahun tuanya, dan sudah sarjana lengkap, bukan sarjana muda. Ustaz, saya sejak SD nak tinggal solat Ustaz katanya. Sejak MDA tidak pernah tinggal salat sampai sekarang. Gimana tahu Ustaz tahu bahwa salat saya belum benar? Ustaz jawab, bapak pernah nggak baca kitabus shalah saja dalam Sahih Bukhari dan Muslim? Nah, jawabannya kira-kira sudah atau belum? Saya sudah tanya ke murid-murid saya di UIN Suska, ya, baik yang S1, S2 dan S3. Alhamdulillah jawabannya sama, belum. Saya tidak mengatakan tidak baca hadis tentang salat, tidak, tapi baca dan lengkap dari kitabus shalah Sahih Bukhari dan Muslim saja, dari awal sampai akhir di kitab itu aja. Rata-rata belum ada yang baca. Kalau dari S1, S2, S3 belum baca, bagaimana yang tidak ada SS-nya? Bayangkan. Jadi kalau bapak baca nanti itu dulu, bapak akan tahu di mana kita tidak benar salatnya. Wallahu alam. Ya, saya tidak menyalahkan langsung, kan saya bilang barangkali katanya, barangkali. Akhirnya yang cerita itu langsung ke saya mulai baca Ustaz, dan benar, ternyata solat yang saya lakukan selama ini adalah solat berdasarkan melihat saja tanpa mempelajari ilmunya. Nampak atuk solat, mantap pula solatnya, ikuti pula cara itu. Kan kita dulu, mohon maaf, saya di pondok sampai ke kelas 7 Darun Nahdah. Tuan-tuan tahu sendiri pondok Darun Nahdah, tahu kan? Tidak diragukan lagi, pencetak para ulama di Riau ni. Ragu ya? Wih, ragu tuan-tuan? Rektor UIN 3 kali berturut-turut itu tamat Darun Nahdah dulu, profesor-profesor itu. Alhamdulillah, pesantren tertua di Riau. Saya lihat sebagian guru kami, salatnya kalau bersedekap ke kiri. Pernah lihat? Nengok Buya godang kan? Tentu dalam pikiran dia pasti orang hebat. Awak ikut pula kiri. Setelah itu ada yang menanya, apa model itu, kata kawan-kawan yang lain atau masyarakat kan ditanya oleh masyarakat. Itu langsung jawabannya itu langsung dapat, nengok ke atas langsung dapat, karena jawabannya langsung pikiran aja. Hati kita kan sebelah kiri, dan untuk mengingat Allah itu harus memakai
hati, maka harus ditekan dikit supaya bangun itu hati. Tidak ada yang pulang-pulang menafsirkan hati sebelah kiri supaya jangan diganggu oleh syaitan, dijaga dengan ketat. Banyak tafsiran-tafsirannya, semuanya ilmunya kira-kira, karena dilihat atu dulu melakukan itu, diikuti. Dan ini yang terjadi juga para sahabat ini radhiyallahu anhu. Al-Ghatafani, beliau belum belajar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi ketika melihat momen itu, dia tegur. Kan saya sudah pernah juga katakan ke tuan-tuan, pernah diimami oleh, saya singgah sebuah institusi yang lain, bukan di tempat saya mengajar. Masuk waktu sholat, sebelum waktu kita sudah ada di situ, alhamdulillah. Ambil saf di belakang imam. Bukan nak jadi imam. Kan di mana-mana sudah jadi imamnya kan. Masjidil Haram sudah pernah jadi imam. Masjid Nabawi sudah pernah jadi imam. Jemaah terlambat. Wih. Imam Masjidil Haram tapi jemaah terlambat. Iya, kadang umroh kan, kalau sampai setelah orang sholat Isya, tentu tidak ada lagi, tidak mungkin minta saya sudah lagi jadi imam, atau saya tampil sudah semana untuk jemaah kita. Jadi duduk di belakang imam karena fadilatnya besar, di sabar pertama. Kalau kita banyak basa-basinya, sampai cepat tapi duduk paling sudut. Ada juga segan ke depan. Enggak, kalau di sana orang berebut ke depan, kalau di sini orang berebut ke dinding. Biar nyandar. Ala kulli hal, selesai azan kita salat sunat, alhamdulillah bisa 4 rakaat. Tiba-tiba masuk seseorang dengan baju kaos, tidak pakai peci, celana panjang sedikit sempit, tidak terlalu sempit tapi sedikit sempit. Langsung maju tanpa basa-basi jadi imam. Tentu saya kira kan imam rawatib kan, imam biasa, tidak mungkin saya tegur, awak kan tamu situ, saya kan tidak kenal. Ternyata akhirnya dia sholat, masih muda, jauh lebih muda dari saya. Pada awak pakai jubah, pakai peci haji, tidak ada pula basa-basi dia kan. Awak tampilannya kiai kan, tapi tidak ada basa-basi. Dia baju kaos, pakai celana panjang agak sempit, isbal pula kan. Awak jubah steady, masih baru juga lumayan jubahnya kan, baju putih kan, masya Allah. Tidak ada basa-basi peci haji, langsung aja dia sholat. Ya, itulah pentingnya sebenarnya imam sebelum takbiratul ihram melihat jamaah, jamaah, dirapikan safnya. Ini tidak ada melihat ke belakang lagi, tentu tidak nampak siapa yang di belakang gitu. Akhirnya salat, subhanallah, itu karena celana sempit, ketika sujud tentu melorot sedikit. Baju kaos karena juga tidak terlalu panjang, tentu naik ke atas. Hampir-hampir terbuka auratnya ketika sujud. Coba bayangkan, hampir-hampir terbuka auratnya ketika sujud. Karena saya paling belakang kan saya tahu. Kan dia lebih duluan sujud dari kita. Untung tidak terbuka, tapi hampir-hampir. Kalau bahasa Pak Haji Darwis, meliliu tabang. Belum banjir, belum ke atas, tapi masih ini. Kalau sempat terbuka, saya sudah niat mufaraqah. Sempat terbuka, saya terpaksa meninggalkan imam. Ya, karena imam tidak sah lagi sholatnya. Maksud saya, setelah selesai, saya sengaja tunggu dia sampai selesai sholat sunat, supaya saya nak bertanya apakah dia imam tetap atau bukan. Yang kedua, kalau tidak imam tetap, tentu harus juga lihat-lihat dulu. Yang ketiga, soal pakaian tadi, ternyata alhamdulillah tamat pondok pesantren juga, dosen di situ, dosen, dan sudah sarjana S2. Tapi mohon maaf, dalam masalah ini kayaknya masih nengok-nengok saja. Sehingga ketika saya tanya, dia memang tidak tahu. Ala kulli hal, maka kalau ada orang yang merasa
tidak salah karena dia tidak tahu yang benar. Karena dia tidak tahu yang benar, bukan karena dia yakin dia tidak salah dengan ilmu, tidak. Banyak yang masih karena tak tahu mana yang benar. Gimana tahu yang benar? Karena ilmunya hanya ilmu melihat dan menyontek saja tanpa ilmu. Oleh itu, kenapa? Maka ini terjadi juga dengan sahabat tadi, karena beliau belum belajar dari Nabi tentang masalah ini, tentang masalah tumakninah dalam salat. Maka setelah belajar baru tahu. Yang kedua, ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kan sering kita mendengar bahwa hadis Nabi tak boleh langsung kita tanya ke hadis, harus melalui para ulama. Nah, pertanyaannya sekarang, Nabi sekarang ditanya oleh ulama kah atau oleh orang awam? Orang yang sekarang ini awam kah dia atau ulama? Orang awam ya. Boleh bertanya ke Nabi? Boleh. Terus kenapa pula kita tidak boleh langsung belajar ke hadis Nabi alaihissalatu wassalam? Inilah salah satu syaitan nak menjauhkan umat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Harus melalui para ulama. Hadis bahkan Al-Quran menurut para ulama, mereka katakan hampir semuanya bisa dipahami langsung. Hampir semuanya bisa dipahami langsung. Ada sebagian kecil yang hanya ulama saja yang bisa memahami, mendalaminya. Sedangkan sebagian besar hadis itu bisa dipahami langsung. Kalau tuan-tuan dapat hadis, yusallimu al-marru alal qa'id, mengucapkan salam orang yang berjalan kepada yang duduk. Tidak paham? Tidak paham. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Tidak paham? Baca salam tidak pandai. Apa? Assalamualaikum. Berarti siapa yang memulai? Berjalan. Perlu ditanya ulama dulu? Tidak. Kalau untuk diamalkan langsung paham. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah memuliakan tetangganya. Tidak paham? Paham? Amalkan. Tidaklah bertemu dua orang muslim lalu saling berjabat tangan kecuali berguguran dosanya seperti bergugurannya daun-daun kering. Tayyib, tidak paham? Bersalaman tidak paham? Paham kan? Paham. Tapi sudah masuk bab misalnya, boleh saya bersalaman dengan orang perempuan yang bukan mahram. Ini mungkin di sini baru kita bertanya pada ulama. Tapi kalau dapat hadis Nabi, la yud'ana ala ra'si ahadikum bimikhyatin min nar ahwanu alaihi min yamassa yada imra'atin la tahillu lahu. Ditusuk kepala seseorang dengan jarum dari api lebih ringan daripada menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya. Paham? Paham? Berarti tidak boleh menyentuh yang bukan mahram. Ini keluar contoh ini karena semalam lewat di beranda saya seorang pengantin laki-laki mendorong fotografer yang memegang pengantin perempuan. Paham? Fotografer, tukang foto. Ya, dipegangnya istrinya, pengantin baru, untuk meluruskan posisi. Datang cemburunya. Ini cemburu buta atau cemburu melihat ini? Sebagian mengatakan ini cemburu buta. Enggak, ini cemburu yang melihat. Melihat istri kita dipegang orang. Peganglah, bawa lah gitu ya. Kayak gorengan aja. Tuan-tuan, ternyata saya baca komentar netizen yang cepat memang komentarnya. Baru saja diunggah sudah 1.500 komentar. Saya penasaran, apa kira-kira komentar orang? Ternyata rata-rata komentarnya menyalahkan sang pengantin laki-laki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rata-rata menyalahkan pengantin laki-laki yang dengan haknya sesuai dengan syariat melarang
orang lain memegang istrinya. Kalau antum sudah tidak marah dipegang istri antum, berarti dayus. Dayus tempatnya di mana? Di neraka. Makanya oleh sebab itu saya berpikiran, untuk apa dibawa juga fotografer itu lagi. Saya kemarin selesai kuliah oleh kawan-kawan, Ustaz kita foto bersama. Dengan siapa? Semuanya, laki-laki perempuan. Iya, nanti cemburu istri saya bilang. Serius saya bilang. Sebab nanti ketika dia lihat saya foto dengan kalian, dia minta foto pula dengan kawan laki-laki nanti. Ketika saya larang, abang kan foto juga sama perempuan, masa saya tidak boleh foto sama laki-laki? Kira-kira saya melihat istri saya di tengah laki-laki, senang tak? Senang tak? Hah? Wih, bini awak dapat mana orang bujang-bujang semuanya, senang? Walaupun foto. Kalau saya tidak, kalau tonton terserahlah. Nah, tentu kalau begitu dia juga pasti tidak senang lihat saya berfoto di tengah ibu-ibu perempuan, apalagi dekat yang cantik pula nanti kan. Oleh sebab saya minta maaf, bukan tidak mau berfoto saya, tapi kalau laki-laki aja silakan, tapi dengan perempuan mohon maaf lah dulu ya, bukan tidak mau saya, tapi saya pikir efek belakangnya nanti. Belum lagi nampak sama Bang Nardin ya, mak Ustaz ini menggadi kawannya kan, pada waktu itu aja jepret sekali aja bang. Nah, cuman kadang-kadang ada momen-momen terpaksa, nggak bisa dielakkan, sah? Kan nggak bisa dielakkan. Awak nak urus akreditasi, yang diutus asesornya perempuan, cantik pula, janda pula, tapi mereka minta bukti apa? Bukti fisik bahwa mereka sudah berkunjung, kan perlu laporan kerja. Kalau tidak ada bukti fisik, tidak ditandatangan oleh kepalanya, tidak ditandatangan, tidak cair dananya. Tidak mungkin kita menghalangi rezeki orang. Paham? Ini masanya waktu ini musibah zaman sekarang. Musibah zaman sekarang. Zaman dulu kan tidak ada bukti-bukti fisik kan. Nah, sekarang mesti ada bukti fisik. Nah, jadi harus dimaklumi juga bang ya. Harus dimaklumi juga. Tapi kalau masih ada pilihan, kita upayakan untuk menikah. Jadi ketika anak-anak kita nanti walimahan, kira-kira apa urgensinya mendatangkan fotografer itu? Anak itu ada depan kita, tuh nak nengok foto juga, ancak di foto fotografer asli. Nah, untuk apa? Buang-buang uang. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran syar'i yang terjadi. Saya saksikan banyak di walimah. Kadang tampil dengan gaya-gaya macam-macam, kadang niru gaya-gaya Yahudi kadang dalam berfoto. Sah? Gaya-gaya Yahudi. Berfoto. Mereka orang-orang tidak berilmu. Maka uang yang begitu banyak habis untuk sia-sia. Mohon maaf. Ini keluar dari kaji. Karena katanya Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Nah, tadi orang ini karena tidak belajar, akhirnya salatnya tidak benar. Maka Nabi katakan kepada orang, la tatimu salatun li ahadin minan nas hatta yukabbir. Salat tak sempurna bagi seseorang sampai dia bertakbir. Berarti dimulai salat dengan takbiratul ihram, dan ini sudah kita pelajari bahwa takbiratul ihram itu ada rukun. Dan ketika itu sudah kita ingatkan, jangan sampai seseorang karena mengejar ruku' tidak takbiratul ihram. Ada sebagian imam sedang ruku', supaya terkejar satu rakaat dia takbir sekali langsung ruku'. Ini batal salatnya, karena dia mesti takbiratul ihram dulu baru takbiratul intiqal untuk ruku'. Kalau tidak terkejar jangan dipaksakan. Makanya selalu kita pesankan sama imam, ya imam, meringankan jemaah itu bukan cepat, tapi adalah memperhatikan keadaan makmum. Kalau ada makmum buka pintu, terdengar deret pintu, berarti dia, awak sedang rukuk, panjangkan sedikit, pasti dia nak ngejar kita. Kan tak sampai setengah jam pula rukuknya kan? Dari pintu tu menjelang dia bergabung ada setengah jam, sampai batuk-batuk oleh jemaah, kan tak? Iya, tambah 5 detik, 10 detik.
Ini enggak, pas dengar buka pintu langsung dia sami Allahu liman hamidah. Imam mempertimbangkan jemaah. Ini bukan imam yang meringankan, imam yang memberatkan. Kadang salah sangka kita. Datang anak menangis, antum jadi imam, gendong dia supaya tidak nangis. Karena boleh menggendong sambil salat. Karena ini sunnahnya Nabi SAW. Maksudnya bukan selalu. Yang selalu buat anak tahu saya jadi imam, tidak boleh, jangan. Tapi ada kalanya anak, karena kan Nabi datang, cucunya kan rumah dekat masjid, datang ke masjid, Nabi sedang khutbah, naik Hasan dan Husain, jadi baru nak naik, jatuh dia, Nabi tidak tahan, dia ambil, berarti menyelamatkan anak kecil tadi supaya tidak jatuh, lalu dia gendong ketika khutbah, boleh tidak? Boleh. Makanya saya waktu anak saya sama masih kecil sering saya gendong ketika ceramah. Alhamdulillah tidak mengganggu. Ceramah 2 jam, sejam dia duduk tak sedikit pun mengganggu. Bahkan seminar saya bawa di hotel. Awalnya saya bawa mahasiswa, rupanya tidak mau, maunya dengan saya juga. Alhamdulillah tidak mengganggu. Karena kurus. Jadi di sini terjemahan tidak ada masalah. Kalau sempat gemuk kayak abinya payah. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi takbir wa yahmadullah jalla wa azza yusni alaihi, kemudian memuji Allah dan menyanjungnya. Memuji Allah ini maknanya istiftah tadi, karena di antara istiftah itu ada puji-puji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqra'u bima tayassara minal Qur'an, dan membaca yang mudah dia baca dari Al-Qur'an. Tentu saja yang paling mudah Al-Qur'an Al-Fatihah. Sahih? Nah, dan ditekankan dalam hadis lain bahwasanya Al-Fatihah adalah yang adalah rukun yang tak boleh ditinggalkan. Wa kana yaqra'u taratan bihadza wa taratan bihadza. Nabi alaihi salatu wassalam kadang-kadang membaca yang begini dan kadang-kadang membaca yang lain lagi. Dan di antara yang dia baca adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ini dibaca Nabi dalam salat fardu. Menurut para ulama hadis, riwayat doa istiftah yang paling sahih adalah doa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, karena sahih Bukhari dan Muslim. Dari sisi sanad ini yang sanad yang paling kuat. Alhamdulillah tonton kayaknya sudah terbiasa baca doa ini. Alhamdulillah. Kemudian kalau dalam mazhab al-hadis yang paling utama seperti kata Imam Ahmad rahimahullah dan Ishaq bin Rahuyah adalah doa subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakas wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuh. Alasannya kalau dalam doa istiftah ini semuanya untuk Allah, pujian pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga lebih utama. Maka dia kiaskan, menganalogikan dengan doa di hari Arafah. Doa yang paling afdal adalah doa pada hari Arafah, dan doa yang paling utama adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada permintaan di dalamnya, semuanya milik Allah. Tapi dia sebut oleh Nabi doa terbaik. Karena apa? Karena kalau kita berikan hak Allah, Allah lebih tahu apa hak kita. Sahih? Nah, kalau kita sudah tahu, kita cukup sampai di sini dulu. Insyaallah besok kita sambung lagi ya. Pokoknya jangan lari kemana-mana. Insyaallah kita bertemu kembali di waktu dan tempat yang sama. Insyaallah tabaraka wa taala. Jangan kurang saya mohon maaf. Pak Haji, tidak nyambung juga ya? Belum nambah lagi? Terserah. Nah, kalau itu saya terserah. Nah. Apa Pak? Maaf.
segala sumber Iya. apapun kita lakukan berdasarkan Quran dan Sunnah. Siap. Saya sependapat. Ulama itu kan kewajiban. Siap. Bagaimana ijtima ulama sepakat mengatakan sesuatu itu. Nah, bagaimana pula dengan ijtima ulama? Contoh, ambil wudhu di Masjidil Haram. Sekarang saya lihat boleh pakai semprot air. Lepas wudhu, kemana tempat wudhu itu kan jauh, apalagi ramai. Ya. Nah, sekarang saya dengar sudah sependapat ulama pakai semprot, ambil dan sebagainya. Gimana ijtima ulama? Baik, barakallahu fiik. Tentang menggunakan air pakai semprot. Baik. Ini tidak keluar dari wudu yang sunnah, wudu yang syar'i. Pakai air, kan pakai air. Alhamdulillah. Kecuali pakai minyak. Atau kecuali minyak air mawar. Tapi selama yang digunakan air mutlak, suci dan mensucikan, nak diambil dari keran, nak diambil dari kompresor, nak diambil dari semprot, itu sah. Yang penting wudunya basah mukanya, basah tangan sampai siku, dan usap kepala sekali dengan telinga. Habis itu basuh kaki atau diusap di atas kaos kaki. Tapi bapak-bapak yang ihram kan tidak pakai kaos kaki lah, harus dibasuh. Asal sempurna wudunya, ini tidak ada khilaf bahwa wudunya sah. Makanya barangkali itu lebih baik, tonton lebih belajar bagaimana wudu yang sunnah itu. Wudu yang sunnah itu tidak sampai sebotol ini, hanya satu mud, satu genggam ini cukup untuk berwudu. Kalau satu mud ini, ya tidak sampai sebotol ini kan, segelas itu sudah cukup. Maka itu wallahu a'lam, itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan orang kepada sunnah. Tidak ada khilafnya Pak, mohon maaf. Sekali, cukup untuk sekali, karena wudu paling yang wajib itu sekali, 2, 3 adalah sunat. Oleh sebab itu basuhan pertama mesti sempurna, mesti sempurna. Tidak boleh di basuhan kedua bersempurna, tidak, mesti di basuhan pertama sempurna. Sama dengan haji. Tuan-tuan, kalau haji pertama wajib hati-hati, sempurnakan. Kalau dam, ini kan masuk juga nota diplomatik kemarin dua Saudi ke Kementerian kita, Kementerian Luar Negeri, bahwa ada beberapa catatan jemaah Indonesia pada tahun ini. Ya kan banyak, ya saya tidak tahu seperti apanya, tapi yang jelas banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dan apakah penyebabnya dari sana juga atau murni dari kita, semuanya ada andilnya. Di sana mungkin masalah juga, di kita juga ada masalah. Tapi yang paling banyak memang kita penyebab utamanya. Kita yang menjadi penyebab utamanya. Karena kita memang banyak inovasinya. Inovasi tiada henti. Lain kata orang, kita akali. Dulu tidak boleh haji pakai mahram. Kecuali dengan mahram. Dibuat mahram administrasi. Bayar surat mahram. Yang dimaksud Saudi itu kan mahram administrasi, mahram asli. Itu yang masalah. Dia menimbulkan masalah banyak di lapangan. Masalah ini dan itu disuruh untuk masalah dam, untuk berhubungan dengan lembaga resmi. Karena banyak sekali pangdam yang tidak resmi di Panglima Dam yang di Mekah itu, yang mohon maaf sangat banyak sekali terbukti adalah orang-orang yang menipu. Saya dulu jadi ketua mahasiswa Indonesia di Arab Saudi, sering nama kami dicatut orang itu. Ya, saya dapat laporan dari anak buah saya di lapangan, Ustaz, ini ada kop surat kita dipakai oleh orang untuk jual dam. Makanya kalau tuan-tuan pernah dengar mahasiswa Arab Saudi juga nggak dam, katakan itu bukan kami. Kami secara resmi dilarang untuk berniaga, ya, dilarang untuk mencari uang. Ya, secara resmi tidak dibolehkan. Dulu, sekarang tidak tahu saya. Ya.
Jadi sebab itu kalau ada yang Panglima Dam mengaku mahasiswa, itu perlu dipertanyakan. Dan saya sudah bertemu dengan orangnya langsung, mengaku ke jemaah kita sebagai ketua mahasiswa Indonesia di Mekah. Masya Allah. Awak presidennya, dia ngaku gubernurnya. Nah, yang ditipunya tidak tanggung-tanggung, anggota dewan pula di sini. Anggota dewan. Dan lebih sayangnya lagi, anggota dewan itu lebih percaya pada dia daripada pada saya waktu itu. Bayangkan, karena sudah jadi anak angkat salah satu pemuka dan tokoh di negeri kita, diangkat sebagai ketua mahasiswa. Dia bertemu tanpa sengaja depan saya tanya, dia bertanya di mana jemaah dari satu daerah, dia sebutkan, saya tahu. Lalu saya tanya balik, abang siapa? Mahasiswa? Bukan. Namanya siapa? Disebut namanya. Abang ketua mahasiswa ya? Bukan. Saya mukimin di sini katanya. Dia rupanya mukimin. Tapi sebagian orang dia ngaku ketua mahasiswa. Dan saya ketua mahasiswa Indonesia Arab Saudi waktu itu. Di depan saya sudah ketahuan bahwa dia yang ngaku ketua mahasiswa, kepada anggota dewan kita itu ternyata tidak mahasiswa, tapi ngaku ketua mahasiswa. Cuman sayangnya waktu itu anggota dewannya lebih percaya pada mukimin itu pada kami mahasiswa. Kenapa? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Jadi oleh itu Bapak dan yang saya muliakan, itu salah satu cara untuk berwudu lebih sederhana. Tapi dengan catatan air murni, bukan air bercampur yang lain. Terima kasih. Nah, jadi itu tidak bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Baik, kita cukup sampai sini. Ya, soalnya pertanyaan selalu jawabannya panjang, itu masalahnya. Nah, jadi orang kadang takut bertanya. Iya, saya terpengaruh oleh guru saya. Terpengaruh juga dengan teman saya orang Maroko. Dia kalau cerita tuh setengah hari tidak bisa habis bahan. Oleh sebab itu, jadi bahan saya juga jadi banyak jadinya. Iya, tapi bukan bahan masalahnya, kebiasaan. Terima kasih dan mohon maaf. Allah Ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.